Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan pada ibadah saat ini akan diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, Mari Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir, senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Dan dalam kebersamaan kami dan persekutuan kami di saat ini, ketika kami memperingati akan kebesaran kasih Tuhan, sehingga keluarga Samuel Huta Barat boleh melalui peristiwa duka, hingga di saat ini tiba di hari yang ke-100, kami percaya itu semua hanya karena tuntunan saja, tuntunan Tuhan saja. Untuk itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini senantiasa mohon kiranya Tuhan menuntun langkah kehidupan kami lewat firman-Mu, lewat kehendak-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami, kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga ketika firman Tuhan kami baca dan kami renungkan, kami diberikan hikmat dan pengetahuan untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan renungkan, sehingga lewat tuntunan Roh Kudus juga kami yang telah memahami firman-Mu dan kehendak-Mu boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 20 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, firman Tuhan menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita digemparkan oleh peristiwa yang terjadi di Malang, di Kanjuruhan, ketika ada kericuhan dan menyebabkan 127 orang meninggal dunia. Peristiwa yang begitu menggemparkan,
bukan hanya satu Indonesia saja, tapi bahkan juga dari luar negeri ada simpati-simpati yang ditunjukkan. Apa yang kemudian menyebabkan peristiwa itu? Kenapa sampai jatuh korban begitu banyak? Ada beberapa pandangan, ada beberapa perkiraan, ada yang katakan bahwa itu karena tindakan dari sebagian supporter yang melakukan tindakan anarkis. Ada yang katakan wah itu karena cara polisi atau pihak keamanan yang menangani dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan kepanikan. Wah, ada yang katakan bahwa ini karena bangunan stadionnya yang kurang memadai, pintunya terlalu kecil, tangganya terlalu curam dan lain sebagainya. Sehingga dalam kepanikan akhirnya orang jatuh berhimpitan dan lain sebagainya. Apapun alasannya gitu ya, kita jangan mendahului dulu mengambil kesimpulan bahwa ini karena itu atau karena yang lain gitu. Karena prosesnya masih berjalan, kita belajar dari saudara kita yang akhirnya dapat kecaman banyak gitu ya, karena belum ada hasil keputusan persidangan, wah udah mulai ambil kesimpulan, bilang begini begitu dan lain sebagainya di media sosial. Nah, tapi apapun yang peristiwa di Kanjuruhan itu, apapun penyebabnya, baik karena aksi sebagian supporter atau karena bangunan stadionnya atau apapun itu, maupun juga oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan atau kepolisian, tapi yang diyakini oleh banyak orang, apapun penyebabnya, tapi itu terjadi karena ada kepanikan. Ketika orang begitu banyak, ribuan orang panik, bingung dan lain sebagainya, mereka berhimpitan satu dengan yang lain, akhirnya korban berjatuhan. Bukan sedikit, tapi 127 orang. Dari situ terlihat itu salah satu contoh untuk membuktikan bahwa kepanikan merupakan hal yang begitu merusak. Ketika kita panik, maka kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita sembarangan melakukan dan lain sebagainya, akhirnya bukan hal yang baik yang terjadi, malah hal yang semakin buruk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud menyadari itu, bahwa ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang berlebihan kemudian dapat membuat dia tidak dapat menjalani atau mengambil sikap dengan baik. Dia menyadari kemudian bahwa dalam pengalaman hidupnya ada sekian banyak peristiwa yang dialami. Ada masa ketika dia harus menghadapi ancaman-ancaman yang luar biasa, ancaman kematian, tantangan-tantangan yang besar, dan lain sebagainya. Ada masa-masa juga ketika dia begitu berbahagia, begitu bersukacita, peristiwa-peristiwa itu silih berganti, akan tetapi kemudian yang membuat dia bisa menjalani itu semua dengan baik, karena dia tetap tenang di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu Daud akhirnya melakukan kesalahan di mata Tuhan, dia lengah, tapi dari Mazmur ini yang tidak ditahu kapan ditulis, apakah di masa awal ketika dia menjadi raja, atau sebelum dia menjadi raja, atau di masa-masa akhir kepemimpinannya atau pemerintahannya, tidak diketahui. Tapi apa yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 23 ini, yang begitu dikenal oleh banyak orang, betapa Tuhan menjadi gembala, itu keyakinan dia, itu refleksi imannya, itu hasil dari perjalanan kehidupannya, keyakinan bahwa apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa capai, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang memimpin, karena Tuhan yang menjadi gembala. Daud yang adalah ketika muda adalah seorang gembala, dia menyadari betul bagaimana tugas seorang gembala terhadap dombanya. Ketika ada tantangan, maka gembala itu harus menjaga dengan baik. Ketika ada ancaman, gembala harus melindungi domba-dombanya dengan baik. Dan gembala juga harus kemudian menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya, dan itu yang kemudian menjadi keyakinan iman atau refleksi dari Daud atas hubungannya dengan Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan adalah gembala yang senantiasa memimpin, yang senantiasa menyediakan kebutuhannya, yang ia gambarkan dengan kata-kata takkan kekurangan aku.
Bagaimana Tuhan kemudian membaringkan seperti gembala yang membaringkan domba di rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Begitu juga Tuhan senantiasa memberikan kebutuhan-kebutuhan sehingga Daud meyakini dalam hidupnya dia tidak merasa kekurangan di dalam Tuhan. Bahkan kemudian bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi Daud di ayat yang ketiga dia katakan ia menyegarkan jiwaku. Jiwanya kemudian mengalami kesegaran. Dia mengalami kekuatan yang baru karena Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan tetap setia pada janjinya, di mana Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai anak-anaknya. Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Seperti yang ia nyatakan mulai dari nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian kepada bangsa Israel, begitu juga Tuhan nyatakan kepada Daud. Sehingga dia senantiasa disegarkan. Dia senantiasa memperoleh kekuatan yang baru karena Tuhan setia pada janjinya. Dan itu yang kemudian membuat Daud meyakini, sehingga walaupun dia mengalami pergumulan, walaupun dia berada dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Seberat apapun pergumulan yang dia hadapi, sebesar apapun ancaman yang dia alami, dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga. Sama seperti gembala yang menjaga dengan tongkat dan gadanya untuk menghalau segala ancaman, untuk menghalau segala hal-hal yang dapat mengganggu domba-dombanya, maka Tuhan juga senantiasa ada dengan kekuatannya untuk menghalau segala ancaman, tantangan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan itu kemudian Daud buktikan dalam kehidupannya. Betapa kemudian ketika dia berada dalam ancaman Saul misalnya, dia harus berlari, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia harus menghadapi tantangan yang begitu besar sehingga untuk selamat dia harus pura-pura gila. Tapi ketika semua dilalui, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di Mazmur 34. Sehingga apa yang Daud katakan, betapa dia tidak mengalami takut di tengah ancaman, tantangan, itu bukan hanya kata-kata atau syair yang indah yang ia tuliskan dalam Mazmurnya, tapi itu juga gambaran akan keyakinan imannya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi. Tuhan tidak hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani, Tuhan juga senantiasa menyegarkan jiwa, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, lalu Tuhan juga menghalau dari segala ancaman. Dan di ayat yang kelima, Daud katakan bahwa Tuhan kemudian menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan. Tuhan memberikan kemenangan baginya. Tuhan memberikan kebesaran baginya. Ketika Daud menjadi domba yang terus berada dalam tuntunan Tuhan, dia meyakini bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kebutuhan-kebutuhannya, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Sehingga di penutup Mazmur ini, Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tidak hanya dalam kehidupan di dunia, tapi masih di ayat yang ke-6, Daud katakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sehingga damai sejahtera, perlindungan Tuhan itu dialami dalam kehidupan di dunia, juga hingga pada saat hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan Mazmur Daud. Ini merupakan keyakinan iman Daud atas begitu besar kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Maka marilah ini juga menjadi nyanyian kita. Tidak hanya kemudian Mazmur ini menjadi salah satu Mazmur yang paling banyak gitu ya dibuatkan lagu. Ada begitu banyak versi lagu tentang atau yang didasari pada Mazmur 23 ini. Ada yang Tuhan adalah gembalaku dan lain sebagainya. Di kitab bakti juga ada, tapi saya nggak tahu bahwa di kitab bakti nyanyikannya bagaimana. Tapi ada berbagai versi. Bukan hanya kemudian Mazmur ini diubah menjadi satu lagu yang dinyanyikan, tapi itu kemudian menjadi
nyanyian kehidupan yang senantiasa dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahwa kita masing-masing tentu akan mengalami pergumulan dan tantangan. Kita akan mengalami berbagai peristiwa. Maka marilah untuk kita tetap dapat mencapai kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Untuk kita tetap dapat perlindungan dan dapat kemenangan di dalamnya. Marilah kita menjadi domba-domba yang senantiasa setia berjalan padanya. Senantiasa mengandalkan kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah juga yang menjadi keyakinan iman, yang menjadi pegangan bagi keluarga Samuel Huta Barat di tengah peristiwa duka yang dialami. Ada begitu banyak tantangan, betapa sempat mengalami tekanan-tekanan. Bahkan di awal tentu saja peristiwa duka ketika didengar, bahkan ketika keluarga ada di kampung halaman, itu merupakan suatu yang menimbulkan rasa kaget, rasa sedih, rasa penuh tanya, dan lain sebagainya bergejolak. Ditambah lagi sempat mengalami intimidasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Tapi ketika keluarga bersama-sama kemudian tetap hidup dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan juga menyatakan kuasa. Kita bisa tiba di hari ini ketika kita mengucap syukur atas 100 hari penyertaan Tuhan pasca meninggalnya saudara kita, rekan kita, anak kita, Joshua. Maka marilah ini juga kemudian menjadi pegangan kita untuk melangkah di waktu-waktu selanjutnya. Menjadi pegangan keluarga untuk melangkah di waktu-waktu selanjutnya. Dalam 100 hari ini kita bisa melihat betapa Tuhan berkarya atas kehidupan keluarga Huta Barat melalui keluarga besar, melalui kehadiran HPB, PBB, melalui kehadiran tim pengacara, melalui kehadiran berbagai macam orang yang ada di seluruh Indonesia, melakukan aksi-aksi simpatik, pembakaran lilin dan lain sebagainya, bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Betapa kemudian di balik peristiwa duka yang dialami oleh keluarga, ada karya Tuhan yang bisa kita lihat. Betapa keluarga tidak ditinggalkan oleh Tuhan.